Lagi, dugaan maklar kasus di Mahkamah Agung muncul usai kasus suap hakim kasus Ronald Tanur terungkap. Betulkah praktik maklar kasus menggurita di Mahkamah Agung? Siapa saja pihak yang diuntungkan dalam kasus jual beli vonis perkara di Mahkamah Agung? Sudah bergabung mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan peneliti ICW Diki Ananda. Selamat sore Prof. Gayus, Mas Diki. Selamat sore, Mbak Elvira. Baik, Prof. Selamat sore, Gayus, Prof. selamat sore. Ya, selamat sore. Oke, Prof, saya ke Anda terlebih dahulu. Kita berbicara mengenai dugaan maklar kasus yang sebelumnya memang ramai dibicarakan, menggurita di peradilan, tampaknya di kasus ini kemudian terungkap. Ini kemudian menguatkan bahwa upaya bersih-bersih peradilan gagal dilakukan, Prof. Ya, harus diakui bahwa ini sebuah kegagalan dalam sisi pengawasan dan pembinaan. Kemudian ada beberapa peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan apabila ada kegagalan dalam sebuah proses penegakan hukum atau ditangkapnya salah satu unsur dari Mahkamah Agung, maka jenjang dari pemeriksaan itu sampai pada ketua itu. Dan ini tentu ketua yang lama, bukan ketua yang baru yang sekarang baru dilantik ya. Ada 2 hakim agung juga terlibat. Kemudian apakah maklumat ini diberlakukan ya, maklumat nomor 1 tahun 2017 ini menyebutkan bahwa pengawasan dan pembinaan yang aparatur di Mahkamah Agung itu didapatkan melanggar hukum, maka pemeriksaan itu berjenjang. Pemeriksaan bahwa kalau ditemukan pelanggaran itu berjenjang. Nah, seperti itu. Oleh karena itu upaya-upaya untuk membersihkan Mahkamah Agung sudah ada. Tetapi ini dalam tataran peraturan. Bagaimana implementasinya? Implementasinya saya pikir jauh dari ini karena 2 hakim agung tertangkap baru-baru ini. Dan itu juga merupakan petunjuk. Jadi bagi saya, carut marut peradilan dari tingkat di bawah, kita punya 370 PN, 30 pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri dari 50-an hakim agung dipimpin oleh 10 orang pimpinan Mahkamah Agung. Ini perlu juga dilakukan satu konsep apa yang bisa digunakan untuk bersih-bersih dunia peradilan. Karena di luaran sudah demikian terbentuk satu suara bahwa transaksional terjadi di mana-mana di pengadilan-pengadilan. Ini yang perlu dikemukakan, solusi apa? Saya mempunyai gagasan, ini bukan cuma Ketua Mahkamah Agung yang harus bergerak untuk mengatasi ini semua, sehingga kredibilitas peradilan masih terjaga, tapi perlu presiden. Saya yang baru ini tentunya akan tergerak untuk memberikan solusi apa. Juga Ketua DPR, ada 3 lembaga kekuasaan di negara, dan 2 lembaga pengaturan ya, BI dan BPK. Maka kalau bisa sinergi antara yang 3 saja, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ini mencari solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemulut ini, sehingga risikonya yang timbul akan berbahaya. Bagi yang kecewa di pengadilan itu bisa membentuk kekuatan yang bernama state justice. Ya, satu kekuatan di jalanan, keadilan di jalanan yang mengkhawatirkan masyarakat kalau sudah demikian banyak orang kecewa kepada putusan pengadilan. Dan kita tidak tahu ada berapa kasus kemudian yang sebenarnya masuk dalam ranah ada dugaan gitu ya. Ada maklar kasus di sana. Tapi saya ke Prof kembali, Prof. Anda pernah tugas pada tahun 2018. Mohon koreksi jika saya salah. Apakah Anda sendiri sempat mengenal sosok Zarof Rikar ini? Apakah memang begitu powerful di MA karena ini seorang PNS bahkan bukan hakim? Ya, saya kenal dan penugasan yang berbeda. Yang bersangkutan di Sekjenan, sama kami di hakim-hakim yang gedungnya pun berbeda. Tetapi kita kenal sebagai orang yang hidup atau bertugas di satu lembaga gedung, tentunya kita kenal. Tetapi kalau apakah terkenal, bahwa saya tidak pernah mendengar ya. Tentu saya tidak berani mengatakan diri saya itu tidak pernah kasus. Tentu tidak saya bicara. Tapi kalau bicara hakim lain, sebut saja di masyarakat terkenal sekali artis soal Kostar misalnya. Jadi memang ada soal hakim yang tidak tersentuh, itu ada. Nah, kalau saya ya, tentu saya tidak perlu menjadi diri saya sendiri, tapi publik juga apakah bisa tahu ya, atau saya terkait, tentunya itu semua kembali pada masyarakat. Tapi yang penting, belasan ribu perkara setahun di Mahkamah Agung itu tentu menyangkut sekian besar
keuangan ya, yang perdata juga sengketa perdata ada yang sudah 7 triliun, satu kasus itu sengketa sampai 7 T juga ada, antara ahli waris sebuah perusahaan misalnya. Nah ini memang angka-angka yang fantastis. Oleh karena itu kalau ribuan kasus dengan nominal yang besar, potensi-potensi orang itu akan terarah ke sana. Ada advokat, ada tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya akan ingin ikut mengurus kasus itu. Nah di dekat PN juga begitu. Di 370-an PN itu sudah terindikasi seperti ini. Oleh karena itu saat ini ada momentum untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Dan di sini Presiden diharapkan yang baru, Pak Prabowo akan ikut campur. Kita mencampuri urusan keadilan yang memang independensi peradilan, tetapi bagi di luar teknis yuridis. Tapi pembenahan kelembagaan ini perlu sekali. Kalau tidak, ya saya khawatir kapan kita akan memulai membenahi. Oke, baik. Saya sekarang ke Mas Diki. Mas Diki berbicara mengenai sosok Zaro Fikar ini sendiri. Apakah di ICW sendiri nama ini sudah masuk dalam radar ICW, terdeteksi adalah salah satu dugaan yang menjadi sosok di balik maklar kasus di MA? Kita tahu sebelumnya ada nama Nur Hadi dan ada sejumlah nama hakim Mahkamah Agung lainnya. Iya, kalau ditanya secara spesifik apakah kemudian saudara Zaro Fikar yang kemarin ditetapkan sebagai tersangka masuk dalam radar atau pemantauan ICW, rasanya tidak ya. Tapi kami coba untuk melihat bagaimana kemudian pola yang terjadi yang dilakukan oleh jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung ini. Karena pertama pada dasarnya kan penangkapan mantan pejabat di Mahkamah Agung ini jadi momentum gitu ya bagi penegak hukum untuk membongkar jaringan mafia peradilan yang lebih besar. Jadi sekalipun publik cukup dikagetkan dengan nominal yang besar yang berhasil disita oleh penyidik di Kejaksaan Agung, sampai triliunan rupiah begitu ya, akan tetapi yang terpenting adalah memetakan siapa-siapa saja pihak yang turut terlibat dalam periode waktu pengumpulan uang tersebut dari 2012 sampai tahun 2022. Karena yang baru disampaikan oleh Kejaksaan Agung itu kan baru yang berkaitan dengan perkara dari Ronald Tanur begitu ya. Nah, pola yang dilakukan oleh Zaro yang notabene bukan merupakan hakim agung itu kan sebetulnya serupa begitu ya dengan yang dilakukan oleh jaringan mafia peradilan yang tadi sudah disebutkan, Nur Hadi, sekretaris MA begitu ya. Nah, keduanya itu memperdagangkan pengaruhnya begitu ya untuk menjadi perantara bagi pihak yang berperkara dengan hakim yang sedang menangani perkara tersebut untuk membuka ruang negosiasi putusan, di mana outcome-nya yang dihasilkan adalah putusan yang menguntungkan salah satu pihak. Nah, Mbak Elvira, pertanyaan reflektif yang kemudian muncul kan begini, mengapa meskipun sudah pernah ada jaringan mafia peradilan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, tapi masih saja mafia peradilan itu masih ada begitu ya. Nah, kami melihat ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, memang tidak ada kemauan secara kelembagaan dari Mahkamah Agung untuk mereformasi dirinya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Prof. Gayus begitu ya, bahwa sebaik apapun aturan di internal Mahkamah Agung, jika tidak diikuti dengan implementasi dan pengawasan yang ketat, maka itu akan sia-sia saja. Kemudian yang kedua, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu ya, itu memang tidak pernah menyasar sampai pada aktor-aktor intelektualnya. Makanya tadi ada dua kemungkinan itu yang penting disinyalir, menambah atau membuka lebar jaringan mafia peradilan di Mahkamah Agung itu masih terus ada, Mbak Elvira. Oke, baik. Kita belum tahu apakah kemudian ada catatan lengkap atau seperti itu buku hitam misalnya gitu ya, kasus apa saja yang kemudian kita tenggarai ada terlibat praktek jual beli perkara di sana. Tapi apakah menurut Anda, menurut ICW, pihak Kejaksaan Agung harus membuka kasus ini kepada publik sehingga kita tahu kasusnya seperti apa, siapa yang terlibat di sana? Iya, tentu dalam konteks transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses penanganan perkara, apalagi perkara yang sudah menyita banyak perhatian publik, penyidik di Kejaksaan Agung begitu ya, tentu harus melakukan upaya penelusuran hukum terhadap siapa-siapa saja begitu ya yang pernah berhubungan dengan Zaro Fikar begitu yang bersangkutan, karena sudah diakui sendiri oleh Zaro Fikar bahwa kebanyakan uang yang dikumpulkan dari periode 2012 sampai tahun 2022 itu merupakan uang untuk pengurusan perkara. Jadi tadi
untuk menggali atau sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, rasanya kejaksaan juga penting untuk melakukan memberikan informasi kepada publik terkait dengan siapa-siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Oke, Prof. Mbak Elvira. Gayus, jika kemudian ini dibuka, apakah kemudian bisa dengan serta-merta ini menjawab masalah mafia peradilan yang melibatkan oknum di MA, atau apa dampak lainnya yang bisa kita lihat? Ya, ada dua jalan sebenarnya untuk bisa mengungkapkan secara luas. Yang satu dengan kerelaan dari yang bersangkutan, tentu dengan imbalan-imbalan hukum yang telah mengatur, yaitu sebagai justice kolaborator atau nanti diberikan satu reward perlakuan yang baik, perlindungan, kemudian pemotongan dari hukuman. Itu bukan kata saya, ini kata undang-undang yang melekat di banyak penanganan. Ini satu. Yang pertama membuka siapa saja terhadap apa yang dilakukan, tentunya dengan kondisi tadi. Yang kedua ada burden of proof, ya, beban pembuktian yang semula oleh jaksa ini dipaksakan kepada yang bersangkutan. Nah, ini bagi saya agak kurang cocok karena tentu hak untuk diam itu dimiliki oleh terdakwa, ya. Dia tidak mau bicara itu hak juga di sebuah proses hukum. Nah, oleh karena itu saya berpandangan mungkin JC akan lebih efektif sehingga terbongkar. Saya katakan tadi belasan ribu kasus setiap tahun. Saya pernah mengalaminya dengan mendapatkan kewajiban 3 perkara 1 hari. Artinya dalam sebulan itu sama si 3 kali 30. Bayangkan tidak ringan itu, dan kita tidak pernah punya hakim outsourcing, ya, yang disewakan begitu untuk mengadili. Kita semua langsung di sistem hukum kita. Ini berat sekali. Artinya ya celah-celahnya ada, kemudian hakim juga diuji imannya dan sebagainya. Tapi saya punya gagasan baru juga yang mungkin tidak menyenangkan, ya, bagi hakim-hakim. Hakim-hakim ini baik di MA maupun jajaran itu diperaudik saja. Karena masa jabatan sampai puluhan tahun bagi hakim di bawah Mahkamah Agung sampai 30 tahun lebih. Itu satu rutinitas dengan kekuasaan yang besar, ya. Itu juga bisa menimbulkan satu kekuasaan yang bisa menyimpan. Hakim Agung juga sama. Jadi saya berpikir bagaimana kalau periodik ini digunakan, kemudian toh ada juga hakim ad hoc yang periodik yang 5 tahunan. Hakim Agung 5 tahunan juga, tetapi kalau diperhatikan cocok bisa diperpanjang. Kalau gagal sebagai aparatur negara, karena hakim-hakim juga ASN ini, juga bisa dialih tugaskan ke lembaga negara lain di bidang hukum. Jadi tidak dipecat begitu saja. Banyak gagasan-gagasan, sehingga kalau kita akan mengatakan berangkat dari mana, ya terlalu banyak pilihan. Ada juga bagaimana mengevaluasi yang baik dipertahankan juga ada. Jadi ini memang tawaran-tawaran bagaimana Ketua Mahkamah Agung bersama Presiden dan Ketua DPR, pimpinan DPR menangani bersama-sama sebagai kekuasaan negara di negara ini. Oke, baik. Itu terobosan usulan gagasan yang kemudian bisa menjadi salah satu opsi karena kita ingin memang dunia peradilan kita bersih. Tapi tadi Prof mengatakan bahwa ada ratusan ribu perkara yang harus diputus setiap tahun di Mahkamah Agung. Bagaimana kemudian ribuan kasus ini menjadi ujian iman bagi para hakim di Mahkamah Agung. Tapi apakah Anda sendiri pernah berada di dalam posisi yang memang di sekeliling Anda situasinya memang dikondisikan oleh para makelar kasus ini? Tidak tertutup kemungkinan orang itu dengan cara-cara yang tidak langsung ingin menang. Tapi saya pikir mereka ini sudah tahu sasaran-sasaran. Ya, saya tidak berani menceritakan diri saya. Tapi kalau benar-benar Pak Artijo misalnya, tentu tidak mungkin ini dilakukan. Banyak hakim juga seperti itu yang sekarang masih aktif, dan saya tidak bersebut namanya juga. Itu masih banyak. Jadi hakim yang baik masih banyak. Di PNPT pun demikian. Tapi yang kita ingin tahu dari bagaimana sistem membuka perkara ini, itu akan kedapatan nanti. Okay. Apa saja. Dan ini kalau bagi saya setute uang yang besar. Tetapi kalau dari nominal perkara yang masuk tidak besar. Karena itu perkara perdata, sengketanya sampai 7 triliun. Antar keluarga itu sengketa Paris. Itu ada terjadi. Jadi ini besar uang ini, tapi juga kalau dikatakan belasan ribu setiap tahun, ya ini menjadi tidak besar sekali karena di total yang ada itu tidak besar, dan kami meminta menjawab di hal itu.
Oke, oke. Ada kemungkinan nominal lain yang kita masih tunggu bagaimana pengembangan kasusnya dari pihak Kejaksaan Agung. Terakhir saya ke Mas Diki. Mas Diki, tadi Prof. Gayus sudah mengatakan ini adalah momentum upaya untuk bersih-bersih dunia peradilan. Niat dari lembaganya dan semangat dari pemerintahan baru ini juga penting. Mungkin dari Mas Diki sendiri catatan Anda seperti apa? Iya, pertama penting untuk kami sampaikan ya, penting untuk digarisbawahi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus bahwa tidak sebuah hakim itu punya integritas yang sama dengan Prof. Gayus ataupun apa namanya almarhum Artijo Alkostar begitu ya. Tapi berkaitan dengan kasus ini setidaknya ada 3 rekomendasi yang bisa dilakukan begitu ya sebagai upaya untuk bersih-bersih mafia peradilan sekaligus untuk mengembalikan citra lembaga peradilan di mata publik gitu ya. Yang pertama adalah Ketua Mahkamah Agung yang baru gitu Pak Sunarto harus menjamin gitu ya bahwa proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu tidak diintervensi oleh pihak manapun eh, sebagai upaya untuk membongkar jaringan mafia peradilan yang lebih luas tadi. Kemudian yang kedua, dalam rangka preventif ke depan, saya kira Mahkamah Agung juga harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain seperti misalnya Komisi Yudisial sebagai external oversight, kemudian Kejaksaan Agung atau bahkan apa namanya Komisi Pemberantasan Korupsi begitu ya untuk menyusun pemetaan terhadap korupsi di sektor pengadilan supaya bisa dibuatkan roadmap potensi korupsi yang bisa dilakukan upaya komprehensif untuk mencegahnya begitu. Yang kemudian yang ketiga menambah atau namanya memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial sebagai lembaga otonom penjaga etika kehakiman. Karena kalau kita berkaca pada pedoman perilaku hakim, kewenangan Komisi Yudisial kan sebetulnya dia itu terbatas pada pemberian rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Sehingga yang memberikan sanksi itu adalah pihak Mahkamah Agung sendiri. Tentu kondisi tersebut membuka potensi begitu ya terjadinya konflik kepentingan apabila yang diperiksa itu merupakan pejabat di Mahkamah Agung. Sehingga ke depan rasanya Komisi Yudisial wewenangnya penting untuk diperkuat untuk bisa memberikan sanksi. Mbak Elvira. Baik, terima kasih tadi gagasannya dan Prof. Gayus. Sebelumnya kita harapkan memang ini menjadi momentum upaya bersih-bersih peradilan. Sekali lagi kita berharap memang praktik-praktik seperti ini bisa kita cegah, kita mitigasi di masa mendatang demi hukum yang adil bagi semua. Terima kasih sekali lagi Prof. Gayus. Mas Diki sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, terima kasih Mas Diki. Terima kasih Prof. Gayus.